Assalamualaikum bro, jalan-jalan di kota Udang. Sebenarnya saya pengennya wawancara sama Udang, tapi dari tadi belum ketemu sama Udang. Jadi ini kebetulan ada kawan-kawan nih dari Cirebon. Saya pengen nanya aja. Jadi ini bagian dari promosi buku Gibran Raka Buming Raka. Ada yang muka-muka udah tahu nih Gibran itu siapa. Kalau nggak tahu kebangetan, nggak pernah nonton TV. Pak D, namanya siapa Pak D? Pak Dewibi nih. Pak Dewibi, tahu nggak Gibran itu siapa? Terus tolong deskripsikan kira-kira sejak lahirnya sampai hari ini. Enggak begitu. Pertanyaannya nanti menurut Pak D, kira-kira Pak Dewibi nih, kira-kira Gibran itu cocok nggak sih jadi wali kota Solo? Ya, assalamualaikum. Menjawab pertanyaan Pak D Bahar itu kayak kerupuk dicokot kerunyuk tapi pes. Lah mudah-mudahan ketika saya menjawab juga gak kayak kerupuk juga. Sebenarnya harapan teman-teman saya juga di giat media kalau melihat tokoh-tokoh yang baru itu sebenarnya kayak kerupuk kenyang. Nah, sosok Gibran ini kenyang. Mau apik bahas Gibran tuh apik pokoknya. Nah, tinggal gimana caranya ketika melihat sosok Gibran itu apakah dia cocok menjadi salah satu pemimpin baru di Solo. Saya melihatnya Gibran itu terlepas dari pro dan kontra, plus minus lah kalau bicara orang tua. Tapi kalau melihat secara kepemimpinan dengan dia dagang aja itu udah cukup modal untuk dia menjadi seorang leader. Pertanyaan saya Mas Gibran ini nanti leadershipnya seperti apa? Nah itu saya kan karena saya bukan orang terdekat, jadi saya masih agak sedikit tenan pora yo Gibran ini sudah di wali kota itu tuh karena opo ngono sing jago Gibran iki hitungannya opo sopo gitu. Nek leader yo sudah teruji dengan dia usaha itu cukup melebar usahanya bagus, tapi kan ini tidak kebijakan itu aja sih. Karena saya bukan orang terdekat ya jangan sampai kayak kerupuk kuces baru. Ya, ini ketemu sama pengusaha di Cirebon, namanya Om Heru. Om Heru ini pengusaha tulen, pengusaha bukan kaleng-kaleng. Nah, saya pengen nanya nih, seandainya Dik Gibran tidak jadi wali kota karena tidak terpilih ini. Ini bukan takut itu. Kira-kira menurut Om Heru mau diajak kerja sama bisnis apa nih cocoknya sama Om Heru? Siap, terima kasih Om Pak Arya. Nah, kalau saya sih melihatnya Gibran itu sosok pemuda ya. Semangatnya sih oke, hanya saya proses politiknya yang belum oke ya. Jadi mohon maaf kalau saya sebagai seorang alumni politik ya, bila Gibran ini adalah menu dadakan itu ya. Jadi saya kurang sepakat aja. Mending Mas Gibran, ayo bareng sama saya bangun bisnis di bidang otomotif, aksesoris, bengkel, kita bangun ke seluruh Indonesia. Saya pikir kalau Mas Gibran ingin karir politik, ya jangan instan, jangan menekankan bahwa Anda akan maju menjadi wali kota itu membernya adalah Pak Jokowi yang saat ini menjadi presiden. Jadilah orang yang mau masuk politik itu ya betul-betul care terhadap studi-studi atau kegiatan-kegiatan politik dari nol. Nah, kalau Mas Gibran ini saya pikir harusnya tetap pada track yang benar, yaitu profesionalisme dalam bidang usaha. Karena ya saya yakin kalau kita seorang politik aja sebenarnya ketakutan untuk masuk di bidang politik, malah kita lebih enjoy masuk dalam dunia usaha. Karena apa? Jika kita melihat kenyamanan usaha ini kan kita bisa memberikan dampak dan kesejahteraan yang luar biasa. Misalnya Mas Gibran juga punya usaha di mana-mana ya, cabang A, cabang B dan cabang C. Itu kan artinya kesejahteraan. Mas Gibran memberikan anak buah, kemudian menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Itu yang
yang selama ini saya tangkap. Jadi profesionalisme Mas Gibran yang tadinya seorang pedagang atau pengusaha, jangan sampai nanti ketika nggak jadi wali kota dadakan ini akhirnya musnah. Akhirnya Mas Gibran sendiri akhirnya balas dendam. Ngapa saya kok nggak jadi wali kota? Dan disitulah entry point-nya Mas Gibran akan melakukan dendam politik terhadap kiprah yang sebenarnya terlalu tidak matang, tidak maju. Nah ini akan menjadi presiden buruk ketika kita pure memulai karir politik, kedepannya yang adalah politik nasional. Nah saran saya sih, barangkali Mas Gibran jadi seorang politisi karena faktor A dan B ya saya nggak tahu lah. Ya itu bisa memungkinkan. Hanya dengan catatan ya Anda Mas Gibran adalah seorang profesional di bidang usaha. Tolong ciptakan iklim profesional itu seperti kita sebagai orang usahawan dan harus belajar tentang ilmu-ilmu politik yang sebagai dasar dari beberapa itu aja. Mungkin saran saya dari saya seperti itu sebagai orang politik yang menemui bidang usaha, dan saya selama ini menghindari politik karena politik itu saya pikir pendekatan awal sampai akhir adalah sangat kejam. Terima kasih. Ya, ini dua kawan dari Cirebon pendapatnya berbeda-beda. Baik, asik loh. Kayaknya kalau andaikan benar-benar nggak jadi wali kota, cocok tuh. Jadi martabak, pokoknya bisnisnya Gibran digabung dengan otomotif jadi di mana-mana. Gitu ya bro, ini peci miring jalan-jalan dalam rangka promosi buku Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.